Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillahilladzi karama bani Adam wa hamalahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibat wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala basirin nadhir wa sirajil munir nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi dhulumatul jahl wal kufar wa azala ma'alima wa saniyata wa dalal wa ala bihi manarut tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabihi sumumil ilmi wal irfan wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala kulli mujahidin wa mutahhirin fi sabilillah rabbil alamin amma ba'd. Fa ya ayyuhal jami'a rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama amarana Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma hamdil Qur'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sudah barang tentu dengan berbagai macam kemurahan, dengan berbagai macam pemberian yang Allah berikan kepada kita, kita wajib membalasnya dalam wujud bentuk ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita berusaha untuk memberikan pengabdian kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam anugerahnya tersebut. Dan cara kita untuk bagaimana bisa memberikan pengabdian yang terbaik itu adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas iman, kualitas amal salih yang ada pada diri kita. Karena kita mengerti bahwa hanya dengan iman dan amal salih yang benar inilah kita akan bisa mencapai derajat-derajat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Sehebat apapun diri kita, bagaimanapun kondisi kita, ketika kita hidup tidak mau mengisi hidup ini dengan iman, tidak mau mengisi hidup ini dengan amal saleh, maka sedikit pun manusia yang seperti ini tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemuliaan seseorang itu pada dasarnya diukur sejauh mana ketundukan ketaatan dia kepada Allah, mengimani Allah dan mau melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam hidupnya. Allah menegaskan di dalam ayatnya di dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sharrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk binatang melata yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun. Lantaran mereka tidak mau mengisi hidupnya itu dengan keimanan. Maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir itu sedikit pun tidak memiliki kemuliaan. Jangankan di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata manusia pun, ketika seseorang itu hidup kemudian tidak mau mengisi hidupnya dengan keimanan yang baik, tidak pernah mau melakukan amal-amal saleh, jangankan di hadapan Allah, manusia saja tidak suka melihatnya. Ada orang tingkah lakunya seperti itu, selalu saja mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah langgar, tidak memiliki satu idealisme agama yang baik, kualitas keberagamaan yang baik pada dirinya. Manusia saja tidak akan menghormati orang-orang seperti itu. Apalagi kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan, apapun yang dikerjakan oleh seseorang, meskipun bisa jadi di mata manusia itu baik, tetapi tetap saja ketika perbuatannya itu tidak dikerjakan di atas landasan iman,
tetap saja Allah tidak akan menerima, tetap saja Allah tidak akan mengakui perbuatan-perbuatan yang dia lakukannya itu. Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Sesungguhnya amal-amal orang kafir itu hanya seperti fata morgana saja. Bifi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'an, yang disangka orang yang haus itu adalah air di tanah yang datar. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a, tetapi apabila didatangi tiba-tiba air itu tidak ada, seolah-olah dari jauh ada air. Maka ini menggambarkan meskipun mereka melakukan amal, dan mungkin bisa jadi amal itu dalam pandangan manusia merupakan amal baik. Di mata manusia mungkin dia dapat pujian, di mata manusia mungkin dia dapat piagam penghargaan, di mata manusia dia mungkin mendapatkan berbagai macam balasan-balasan. Tetapi tetap saja, ketika seseorang itu mengerjakan amalnya itu tidak dilandasi keimanan, maka sedikit pun amal yang dia kerjakannya itu tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Dalam surat Al-Imran juga dikatakan demikian. Masalul ladzina yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kama qaliratin. Perumpamaan harta yang diinfakkan oleh orang-orang kafir dalam kehidupannya ini, sebanyak apapun harta dia keluarkan, dia menyumbang, dia memberikan bantuan-bantuan, dia memberikan donasi-donasi, begitu dermawan, begitu mudahnya dia untuk mengeluarkan hartanya untuk menolong manusia. Tetapi kata Allah, maka lumayan fikuna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang kafir itu dalam kehidupan dunianya ini adalah sama kalian, tidak ubahnya hanya seperti angin. Fi hasirun asobat harta kaum dalam anfusuhum fa ahyakathu. Anginnya itu adalah angin yang dingin, yang apabila menimpa sebuah tanaman, tanamannya bukan malah menjadi tambah subur, tanamannya bukan malah jadi tambah berbuah. Tanaman itu ketika ditimpa angin yang buruk ini, tanaman itu tiba-tiba menjadi mati dan menjadi kering. Itu gambaran buruknya kualitas amal yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Sama sekali tidak memberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang beriman. Maka apapun kondisi yang kita hadapi, apapun kondisi yang kita alami, ketika kita menghadapinya dalam kondisi keimanan, maka semua keadaan yang kita alami itu tetap dihitung dan dinilai sebagai sebuah kebaikan. Meskipun kita mendapatkan perkara-perkara keburukan, ujian-ujian musibah yang begitu besar, tetapi ketika kita menghadapinya dalam wujud keimanan, tetap dalam keimanan kepada Allah, maka itu menjadi penggugur dosa, menjadi penggugur daripada kesalahan yang pernah kita buat. Di mana Rasulullah mengatakan, ajabani bi amril muslimin, aku itu heran dengan keadaan orang Islam, kullu lahum khair, bagi mereka itu semuanya baik. Bagi orang Islam, apapun kondisi yang menimpa mereka itu baik. Apabila mereka dapat kebaikan, melakukan kebaikan, mereka bersyukur, dan bersyukurnya itu menyebabkan dia mendapatkan pahala. Apabila dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka dia menjadi bersabar. Nah, bersabarnya itu pun menyebabkan dia mendapatkan pahala. Jadi, dalam kondisi susah sekalipun, dalam kondisi tidak enak sekalipun, ketika dalam keadaan beriman dan mensikapinya benar, tetap orang beriman itu mendapat kebaikan. Berbeda dengan orang kafir, meskipun melakukan kebaikan, meskipun dia isi hidupnya itu dengan kebaikan-kebaikan dalam pandangan manusia, tetap saja tidak bernilai baik di mata Allah. Apalagi kemudian orang kafir itu ditimpa musibah, maka nilainya jadi jauh lebih buruk lagi, nilainya jauh lebih rusak lagi yang dia alami itu. Itulah perbedaan yang harusnya bisa kita pahami, bagaimana seseorang itu kedudukannya dalam pandangan Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan atau tidak. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, man amila salihan, maka siapa saja yang mau mengerjakan amal saleh di dalam hidupnya ini, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia mengerjakannya itu dalam keadaan beriman, maka Allah mengatakan
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dijamin oleh Allah hidupnya itu akan penuh kebaikan, penuh kedamaian, penuh keberkahan, penuh dengan segala macam hal-hal yang menyenangkan kejiwaannya dia. Bahkan tidak hanya sampai di sana, wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah akan tambah kepada mereka itu dengan pahala, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah mereka dapatkan di dunia ini. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita tidak perlu menjadi takjub, kita tidak perlu menjadi terpengaruh dengan keberadaan orang-orang kafir yang berada di tengah kehidupan kita. Sehebat apapun dirinya, semegah apapun kekuasaannya, sebaik apapun perbendaharaan yang dia miliki, pada dasarnya itu semua tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka di dalam hidupnya. Ketika itu semua diisi dengan kekufuran, diisi dengan penentangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan kepada kita bagaimana Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu menjadi takjub, jangan kamu menjadi terkagum-kagum dengan harta dan anak-anak keturunan yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu, bahkan dengan kekuasaannya, dengan pangkat, kehebatan, segala macam yang mereka pilih. Jangan kemudian kalian menjadi terpengaruh, menjadi kemudian beriming-iming memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang kafir itu. Karena Allah mengatakan, inna yuridullahu yu'adzibahum bihadil hayatid dunya. Karena justru Allah memberikan berbagai macam pemberian kepada mereka itu justru untuk menambah dosa, menambah keingkaran yang mereka lakukan, sehingga mereka melakukan dosa sepenuh langit, sepenuh bumi, menghadap Allah dengan bergelimang dosa, lantaran pemberian Allah itu disikapi tidak dengan keimanan. Wa tazhaqu anfusuhum, niscaya Allah akan membinasakan diri mereka itu. Wahum kafirun, lantaran mereka itu dalam kondisi kafir. Maka harta yang mereka miliki, perbendaharaan, keturunan yang mereka miliki tidak mendatangkan kebaikan. Justru malah menjerumuskan mereka menjadi bertambah jauh berlarut-larut di dalam dosa dan kemungkaran. Ini yang kita tidak inginkan. Seharusnya dengan berbagai macam pemberian yang Allah kasih, Allah ciptakan bagi kita kesehatan, harta, pasangan, dan Allah ciptakan bagi kita petunjuk hidup kemuliaan dari Al-Quran dan Sunnah. Harusnya itu semua makin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, makin menunjukkan diri kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Itu kalau kita mensikapinya dengan keimanan, membuat kita menjadi bertambah taat, membuat kita menjadi bertambah tunduk patuh kepada Allah. Tetapi ketika kita mensikapinya dengan keingkaran, maka semua pemberian Allah itu tidak bertambah baik bagi keimanan kita. Maka akibatnya yang terjadi, nilai hidup seseorang itu tidak menjadi bertambah baik lantaran tidak disikapi dengan keimanan. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi diri kita seharusnya untuk mengevaluasi sejauh mana keimanan dan amal saleh yang kita miliki ini. Jangan sampai kenyataannya bahwa ternyata aktivitas yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini tidak bernilai sebagaimana tidak bernilainya aktivitas yang dilakukan oleh orang kafir itu. Lantaran mereka tidak memiliki iman, lantaran amal salehnya itu tidak memenuhi syarat. Kenapa begitu? Karena di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berapa banyak Allah menyatakan ada kelompok-kelompok manusia yang ditolak pengakuan keimanan. Mereka merasa beriman, mereka mengaku dirinya beriman kepada Allah, tetapi ternyata pengakuan keimanannya itu sedikit pun Allah tidak mengakuinya. Ketika mereka berkata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ketika sebagian manusia mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dirinya beriman kepada hari akhir, tetapi ternyata Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu bukan orang beriman.
Kalau sudah seperti ini keadaannya, bahwa ternyata pengakuan keimanan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya maka sebanyak apapun, sehebat apapun aktivitas yang kita lakukan itu ternyata juga tidak ada bedanya sebagaimana nilai yang dimiliki oleh orang kafir itu. Hanya akan menjadi seperti fata morgana, hanya akan menjadi sebuah angin semata. Ada kelompok manusia yang ditolak keimanannya, ada kelompok manusia yang juga ditolak amal solehnya. Di dalam surat Al-Kahfi pun dikatakan, "Qul hal yunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, katakan kepada manusia, maukah kalian aku tunjukkan tentang siapa orang yang paling rugi amalnya? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang tertolak semua amalnya selama di dunia. Allah tolak. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka mereka itu sudah bagus berbuat kebaikan. Jadi ada kelompok manusia yang ditolak imannya, ada kelompok manusia yang ditolak amal salehnya. Kalau tidak begini keadaannya, maka apa yang bisa kita banggakan di dalam diri ini? Ya, satu kehidupan yang semu, satu kehidupan yang tidak hakiki, karena pada dasarnya kemuliaan hidup manusia itu yang hakiki adalah ketika dia mampu meraih derajat kemuliaan di sisi Allah, meraih surganya dan ampunannya. Maka bagi orang-orang yang selalu saja kemudian tidak mau menyadari, tidak mau mengevaluasi dan mengintrospeksi dirinya terhadap kualitas iman dan amal soleh yang mereka miliki itu, maka Allah kemudian mengatakan kepada mereka, Allah mengatakan waj'alu andadan waj'alu lillahi andadan liyudillu an sabilillah. Kau katakan kepada orang-orang yang selalu saja tidak mau mengisi hidupnya dengan iman dan amal saleh. Kau katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sama kau, silahkan kalian senang-senang. Silahkan kalian hidup berbuat sesuka kalian. Sama kau, fa inna masirakum ilan nar. Karena tempat kembali kalian itu pada dasarnya ujung-ujungnya adalah kehinaan, yaitu neraka jahanam. Tetapi Allah juga mengatakan, li ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Katakan kepada hamba-Ku yang lain yang mereka selalu mau mengisi hidupnya dengan iman dan amal saleh. Di antara amal salehnya menegakkan sholat, berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi. Min qabli ayyatiya yawmul la bai'un fihi wala khilaf. Sebelum datang suatu hari, nanti akan datang suatu hari kepada manusia, di mana pada hari itu tidak berguna la bai'un fihi wala khilaf. Tidak berguna segala macam jual beli, perniagaan yang kita punya, kekerabatan yang kita miliki, sehebat apapun harta yang kita punya, sehebat apapun kekerabatan yang kita miliki, nanti akan datang suatu masa itu semua tidak berlaku kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa iman dan amal soleh. Harta yang banyaknya itu tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Kekerabatan yang dia miliki yang begitu hebat, mungkin di dunianya dia punya kenalan-kenalan, punya kerabat-kerabat orang hebat, di sana tidak bisa menolong dia. Yang hanya bisa menolong iman dan amal solehnya. Maka katakan kepada hamba-Ku yang mau terus mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh itu, teruslah mengisi hidup dengan iman dan amal soleh. Kita tidak bisa membela, kita kemudian tidak bisa menolong diri kita kecuali iman dan amal soleh yang kita bawa menghadap Allah. Maka penting bagi kita untuk mengevaluasi iman dan amal soleh kita, untuk kemudian tidak menjadi tertolak di sisi Allah. Caranya adalah bagaimana kita mau mengilmui tentang iman dan amal soleh itu. Karena Allah mengatakan, laisa bi amanikum, ketahuilah bahwa sesungguhnya pahala atau dosa, baik atau buruk, benar atau salah, Allah mengatakan laisa bi amanikum. Itu ukurannya bukan berdasarkan angan-angan kalian. Tidak bisa kita itu beriman dasarnya angan-angan, dasarnya dugaan atau perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya parameter yang jelas. Wa may ya'mal su'an yujzabihi. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, pasti Allah akan balas kejahatannya itu. Meskipun mungkin menurut mata manusia itu dipandang baik. Kenapa ini dilarang? Kenapa ini nggak boleh? Ini kan baik. Begitu kadang-kadang manusia berkata.
Bahwa ukuran mengatakan baiknya itu sering sekali berdasarkan dugaan dan khayalannya. Tetapi tetap saja, apapun yang Allah katakan buruk meskipun di mata manusia itu dipandang baik, Allah tetap akan membalas keburukan yang dia lakukan itu. Dan begitu pun sebaliknya, yang ya'mal min as-shalihat, tapi barang siapa yang mengerjakan amal saleh, amal yang baik, meskipun manusia kadang-kadang menyangka itu amal yang buruk. Kenapa kok Islam seperti itu tingkah lakunya? Kenapa sampai Islam melakukan perbuatan seperti itu? Allah katakan, "Faulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna nasira." Tetap saja Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Contoh sederhana, bagaimana iman dan amal soleh menurut ukuran Allah, bukan menurut angan-angan manusia. Allah menerangkan dalam surat At-Taubah, "Maka dari ahli Madinah wa man hawlahum min al-aqrabi ayyata'allaqu ar-rasulillah." Tidak pantas kalau orang Islam itu tidak mengiringi Rasulullah berjihad. Wa yarjabu bi anfusihim an-nafsi. Tidak pantas orang Islam itu lebih mementingkan dirinya daripada Rasulullah dan perjuangan. Umat Islam itu tidak pantas lebih mementingkan dirinya daripada Islam dan perjuangan umat Islam. Manusia yang seperti ini, yang lebih sibuk dengan dirinya itu terjadi lantaran dia bisa dianggap bahwa sibuk wala nasabun wala mahmatun fi sabilillah. Karena mereka tidak pernah ditimpa kehausan, kepayahan, kegoncangan, ujian di jalan Allah. Wala yaquna mau'an yuzul kufar. Tidak pernah melakukan satu aktivitas yang membangkitkan marah orang kafir. Wala yanaluna min aduwwin minna. Tidak pernah menimpakan musibah kepada musuh. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Padahal kalau mereka mau melakukan itu akan dicatat sebagai amal saleh. Jadi amal saleh menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila kita ditimpa kepayahan, kehausan, kesusahan berjuang membela agama Allah, menimpakan musibah kepada musuh, kemudian membuat satu aktivitas yang dengan aktivitas itu orang kafir jadi marah. Allah katakan itu sebagai amal saleh. Dan di ujung ayat Allah mengatakan, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak akan sia-siakan amal orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Nah, itu tandanya bahwa amal saleh itu tidak bisa kemudian berdasarkan logika dan khayalan kita. Kerjaannya bukan membuat perkara yang membangkitkan marah orang kafir, tapi justru mencari muka, mencari pujian, mencari kemudian kemuliaan di muka orang kafir. Dengan tegas waktu itu ada seorang tokoh agama mengatakan, kalau umat Nasrani merayakan Natal tempatnya silakan pakai tempat dakwah kami, gedung dakwah kami itu pakai digunakan. Begitu sampai dia mencari muka di hadapan orang-orang kafir. Dia jaga ketika orang-orang kafir itu merayakan hari rayanya, bahkan dia jaga keamanannya. Luar biasa dia melakukan, mencari usap, menjilat, mencari muka, mencari pujian di depan orang kafir. Maka kalau begitu caranya kita membangun iman, begitu caranya kita melakukan amal saleh, maka sedikit pun nilai-nilai seperti ini tidak akan pernah bernilai di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya tidak melakukan amal saleh, tidak berada di dalam keimanan. Ya, contoh sederhana bagaimana Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim ketika Allah menjelaskan di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min azabin shadid. Kecelakaan bagi orang kafir kata Allah, bagi mereka azab yang pedih. Siapa menurut Allah orang kafir ini? Alladzina yastahibbuna hayatad dunya 'alal akhirah. Orang yang lebih cinta dunia daripada akhirat. Kata Allah, orang yang lebih cinta dunia daripada akhirat itu pun mereka bisa terjerumus dalam kekafiran. Sholat udah mau habis waktunya baru sholat, ngebut ya di sholat. Kalau urusan agama selalu nomor sekian, tapi urusan dunia biayanya sebesar apapun, waktunya selamat tapi bisa kagak. Tapi hingga urusan agama baru waktunya lama sedikit, biayanya besar sedikit sudah lalu. Umat Islam tidak punya satu prioritas yang besar terhadap urusan agama. Tapi kalau urusan dunia, susah apapun mencapainya dia sabar untuk bisa mencapai. Kenapa begitu? Sikap seperti ini dalam pandangan Allah bisa menjerumuskan seorang dalam kekufuran, wa yasudduna an sabilillah, dan kerjaannya malah menghalangi orang dari jalan Allah. Orang mau benar, orang mau serius, mau istiqomah, selalu saja dilemahkan.
Nah, itu contoh perkara bagaimana kita membangun iman dan amal soleh dalam pandangan Allah untuk kita bisa memberikan pengabdian yang benar, yang baik kepada Allah dengan bekal iman dan amal soleh yang kita miliki. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhallazina rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha la'allakum turhamun. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala macam kebaikan dan kelalaian kita. Kita memohon untuk selalu dikuatkan iman dan hidayah dalam dada kita dan tidak mencabut hidayah itu tatkala telah hadir dalam hati ini. Kita berdoa kepada Allah untuk selalu melahirkan generasi-generasi mujahidnya yang siap membela menegakkan agama Allah di muka bumi yang kita cintai. Semoga Allah memberikan kesabaran balasan yang besar kepada para mujahidnya yang gigih membela agama Allah dengan dirinya, darahnya dan hartanya yang dicaci maki, difitnah, disakiti, dipenjara di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran azizan bi quwwatika wa bi qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainana wa baina qulubil mu'minin. Allahumma al-an kafarata wal musyrikin. Allahumma al-anhum la'nan kabira. Allahumma mazid jam'ahum wa zawjil akdamahum. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.